Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Laskar Teknik ya. Sudah lama kita tidak bersua lagi ya teman-teman ya. Uh, Laskar Teknik kembali mengudara. Nah, oke teman-teman, kelihatan ya. Nah, kali ini kita ada beberapa request teman-teman yang mungkin barangkali belum sempat kita balas ya satu persatu. Jadi kebetulan ada yang bertanya mengenai teknik pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Kenapa kemudian hasilnya berbeda? Nah, oke ya teman-teman. Jadi kita akan berbagi pengetahuan mengenai penggunaan jangka sorong ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video saya ini nanti bisa memberikan manfaat ya, terutama adik-adik pelajar ya, atau yang memang baru belajar membaca jangka sorong. Untuk jangka sorong sendiri itu produsennya bermacam-macam ya teman-teman semuanya ya. Memang yang paling umum dan paling banyak dipakai dan yang paling bagus adalah Mito Toyo. Ini bukan pesan sponsor ya teman-teman ya, nanti takutnya dikira pesan sponsor, bukan, karena memang ini yang saya rasakan ya. Harganya juga lumayan ya, bisa 400 sampai 500 barunya. Panjang 150 mili atau 15 cm ya. Nah, kemudian ada banyak pertanyaan, bukan banyak ya. Ada memang ini basic atau dasar yang kadang-kadang bagi sebagian orang ya karena udah master nggak kepake, atau di industri kadang-kadang sudah digital jadi udah nggak perlu belajar. Nah, memang konten saya ini tidak bisa mengharapkan keinginan semua orang. Jadi memang dalam satu konten mungkin saya hanya fokus pada satu bidang ya. Nah, kali ini kebetulan saya ngambil contoh adalah pengukuran menggunakan jangka sorong atau skidmat atau apalagi ya, mistar sorong atau vernier caliper ya. Jadi memang temanya satu biar fokus. Jadi teman-teman yang baru belajar, nanti saya akan coba buat berbagai seri ya, maksudnya berbagai video yang terkait dengan penggunaan jangka sorong, entah itu cara membacanya atau sebelumnya saya sebenarnya sih sudah membuat di video-video saya sebelumnya. Atau barangkali kan ya saya juga paling gini sih, saya sederhana aja, setiap ada permintaan video sebisa mungkin saya ada waktu ya saya akan buatkan teman-teman. Paling sederhananya sih seperti itu ya. Nah, oke, kemudian yang perlu teman-teman pahami adalah kan ada tadi kasusnya gini, kenapa ngukurnya sama, dalamnya sama kok hasilnya berbeda teman-teman. Nah, saya ambil contoh dulu ya. Di ini adalah biasa dipakai buat mengukur diameter luar teman-teman, atau diameter atau ketebalan. Diameter tuh ini ya, kalau diameter kan berarti dia silindris atau as. Nah, seperti ini. Ini teknik yang benar teman-teman. Jadi benda kerjanya ditaruh di bagian tengah. Seperti ini. Tengah ya, tidak di ujung teman, tidak pakai ujung. Tidak pula pakai pangkal. Jadi tengah-tengah dan kondisinya seperti ini. Jadi menghadap ke operator kita langsung bisa membaca. Oh, 25. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian bagian yang ini ya, ini kan tadi kita udah bicara ini. Oh ya, ketebalan. Jadi selain diameter, kita juga memakai untuk ketebalan teman-teman. Ketebalan itu identik dengan benda yang persegi atau benda yang kotak. Kalau diameter itu identik benda yang silindris atau as atau bulat. Oke ya, sampai sama. Jadi kalau bisa kita posisinya di tengah-tengah teman-teman. Nah, tengah-tengah seperti ini. Jangan pakai ujung, jangan pakai pangkal, terlalu beresiko. Paling aman adalah di tengah. Dan pastikan juga area sini bersih. Kemudian tidak ada chip-chip ya atau bekas-bekas goresan atau apa. Nanti kan pasti akan berbeda hasilnya. Nah, pastikan dulu ini 0 juga. Tuh 0 ya. Maksudnya antara ini dan ini 0, ketemu 0. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah kemudian ini kita udah dapat, kemudian dalam. Nah, ini pakai yang ini teman-teman. Pakai yang ujung ya. Pakai yang ujung.
Nah ini untuk diameter dalam, atau kotak juga bisa. Nah, sambil contoh ini kebetulan benarnya kotak ya teman-teman. Nah seperti ini. Nanti pastikan tegak lurus ya, sehingga hasilnya sama. Ketika dibaca juga enak. Oh 18. Oke, saya kasih contoh yang diameter dalam teman-teman. Nah ini diameter dalam. Nah caranya sama. Nah kalau miring seperti ini nanti hasilnya berbeda teman-teman. Jadi harus tegak lurus. Pastikan tegak lurus. Oke ya. Nah seperti itu. Nah kemudian berikutnya adalah kedalaman lubang. Kedalaman lubang atau bor atau apalah. Nah seperti ini. Ini benar-benar harus tegak lurus ya, tegak lurus dan nggak boleh miring teman-teman. Nggak boleh miring. Ini harus tegak lurus. Nah itu sebenarnya sih contoh-contoh singkat ya. Jadi saya coba kasih masukan. Nah seperti ini. Nah ini harus tegak lurus teman-teman. Baru kemudian kita bisa baca di area sini. Nah kalau enggak ya kita kunci di sini. Tapi pastikan tegak lurus. Mau pakai digital, mau pakai yang manual. Kalau misalkan tekniknya salah ya hasilnya salah. Gitu teman-teman ya. Nah kalau yang digital, kok biasanya orang nggak akan cukup lama untuk proses belajar manual. Tapi kalau kita udah belajar manual, penggunaannya bisa, digitalnya pun oke. Nah sebenarnya seperti itu teman-teman. Nah kasih contoh ya, biar lebih enak. Nah posisinya seperti ini. Nah kalau kita menggunakannya pas di tengah itu akan lebih enak. Lebih enak ya, lebih mudah dipahami. Nah kalau pakai ujung, resiko salah agak besar. Kalau di pangkal, nah resiko salah juga lebih besar. Potensinya akan kecenderungannya sedikit mengecil. Tapi kalau kita pakai yang tengah-tengah bagian ini, nah ini akan lebih safe atau lebih aman hasilnya. Seperti itu teman-teman. Dan pastikan juga 0. Pastikan juga titiknya segaris atau 0. Dan di area sini itu tidak ada chip atau tidak ada apapun yang mengganggu bertemunya antara alat ukur dengan benda kerja ini teman-teman. Nah seperti itu. Begitu teman-teman ya. Kemudian terkait diameter tadi ya. Nah ya saya kasih contoh juga ya. Tadi udah saya kasih contoh. Nah seperti ini. Jadi usahakan lurus ya. Nggak boleh miring seperti ini. Kalau udah miring berarti hasilnya pasti berbeda. Ini ya sebenarnya yang menyebabkan kenapa kemudian hasil pengukurannya berbeda padahal lubangnya sama. Nah karena posisinya miring. Nah, jadi memang harus tegak lurus. Nah seperti ini. Nah seperti itu teman-teman ya tentang teknik penggunaan jangkau sorong. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus belajar ya, nanti kita akan berbagi video-video lainnya terkait dengan alat ukur. Terima kasih.